Siap, izin memperkenalkan diri. Nama saya Joel Leonard Situmorang. Saya dari kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai dana pensiun. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu pengertian dana pensiun. Di sini kita bisa melihat dana pensiun adalah program yang dirancang untuk memberikan pendapatan di hari tua bagi pegawai setelah mereka pensiun dari pekerjaannya. Sistem ini memungkinkan pegawai menyisihkan sebagian penghasilan secara rutin selama masa kerja yang kemudian akan diberikan kembali kepada mereka setelah pensiun. Tujuan dana pensiun. Dana pensiun ini memiliki tujuan utama untuk memberikan jaminan finansial bagi karyawan setelah memasuki masa pensiun. Hal ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi para pekerja di masa tua. Dengan adanya dana pensiun, karyawan dapat menikmati hari-hari purna baktinya tanpa khawatir dengan kebutuhan finansialnya. Selain itu, dana pensiun juga bertujuan untuk mendorong produktivitas dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Karyawan akan merasa dihargai dan terjamin masa depannya, sehingga mereka akan bekerja dengan lebih optimal. Hal ini pada akhirnya akan memberikan manfaat perkembangan perusahaan dalam jangka yang panjang. Tujuan lain dari dana pensiun ialah untuk mendorong budaya menabung dan berinvestasi di kalangan karyawan. Dengan adanya iuran yang dikumpulkan secara berkala, karyawan akan terbiasa untuk mengelola keuangan secara bijak dan mempersiapkan masa tuanya dengan baik. Di sini ada 3 jenis dana pensiun. Yang pertama, dana pensiun iuran pasti. Yang kedua, dana pensiun manfaat pasti. Yang ketiga, dana pensiun campuran. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu dana pensiun iuran pasti. Dana pensiun iuran pasti ini adalah jenis dana pensiun di mana iuran peserta dan manfaat pensiun telah ditetapkan sebelumnya. Besarnya manfaat pensiun tergantung pada akumulasi iuran dan hasil investasi selama masa bekerja. Dan yang kedua, dana pensiun manfaat pasti. Dana pensiun ini menetapkan besarnya manfaat pensiun berdasarkan gaji dan masa kerja peserta. Besarnya iuran yang harus dibayar disesuaikan untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun tersebut. Dana pensiun campuran. Dan ini menggabungkan karakteristik dari dana pensiun iuran pasti dan dana pensiunan pasti. Peserta memiliki pilihan untuk memiliki program yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, di sini ada 4 manfaat dana pensiun. Yang pertama, jaminan masa tua. Dana pensiun memberikan jaminan penghasilan di masa tua bagi para pesertanya. Ini memungkinkan mereka untuk tetap menjaga kualitas hidup setelah pensiun dan tidak khawatir tentang kebutuhan finansial di hari itu. Dan yang kedua, perencanaan keuangan. Dengan berpartisipasi dalam dana pensiun, individu dapat melakukan perencanaan keuangan yang lebih baik untuk masa depan. Iuran yang terkumpul dalam dana pensiun akan dikelola dengan baik dan memberikan imbal hasil yang menguntungkan. Dan ketiga, perlindungan keluarga. Dana pensiun juga dapat memberikan perlindungan bagi keluarga peserta, seperti pemberian manfaat kepada ahli waris jika peserta meninggal dunia sebelum pensiun. Ini memberikan rasa aman bagi keluarga di masa mendatang. Dan yang terakhir, ada insentif pajak. Iuran yang dibayar ke dalam dana pensiun umumnya dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak, sehingga dapat mengurangi beban pajak bagi peserta. Hal ini menjadi salah satu insentif bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemrograman pensiun. Dan yang selanjutnya, iuran dan investasi dana pensiun. Dana pensiun dibayar melalui iuran yang dibayar oleh peserta dan pemberi kerja. Besaran iuran ditentukan berdasarkan usia, masa kerja, dan gaji. Iuran yang terkumpul kemudian diinvestasikan oleh pengelola dana pensiun untuk membiayai manfaat pensiun di masa depan. 10% kontribusi peserta. Peserta dana biasanya wajib menyetor iuran sebesar 10% dari gaji bulanan mereka. 15% kontribusi pemberi kerja. Maksudnya ini pemberi kerja juga diwajibkan menyetor iuran sebesar 15% dari gaji karyawan dana pensiun. Dan yang terakhir ada 8% hasil investasi. Hasil investasi dana pensiun diharapkan dapat mencapai minimal 8% per tahun untuk dapat membiayai manfaat pensiun yang dijanjikan.
Dan materi yang terakhir, materi selanjutnya, pengelolaan dana pensiun. 1. Struktur organisasi. Dana pensiun dikelola oleh sebuah organisasi profesional yang terdiri dari dewan pengawas, direksi, dan staf ahli. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan pengelolaan dana secara efektif dan sesuai peraturan yang berlaku. Yang kedua, investasi dana. Dana pensiun menginvestasikan uang yang terkumpul ke dalam berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan properti. Tujuannya adalah untuk menghasilkan imbal hasil yang optimal demi memenuhi kewajiban pembayaran pensiun di masa depan. Laporan keuangan. Dana pensiun wajib menyusun dan menerbitkan laporan keuangan secara berskala. Laporan ini membuat informasi mengenai posisi keuangan, kinerja investasi, dan proyek kewajiban dana pensiun. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan peserta dan kewajiban peserta. Hak peserta. Sebagai peserta dana pensiun, Anda berhak menerima manfaat pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Anda juga berhak mendapatkan informasi lengkap mengenai dana pensiun, termasuk kinerja investasi dan posisi akun pribadi Anda. Dan kewajiban peserta. Sebagai peserta, Anda memiliki kewajiban untuk membayar iuran pensiun secara tepat waktu dan melaporkan perubahan data diri seperti status pernikahan dan tempat tinggal. Anda juga harus mematuhi peraturan ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola dana pensiun. Dan yang ketiga, peran aktif. Untuk memaksimalkan manfaat pensiun, Anda disarankan untuk berperan aktif dalam mengelola dana pensiun Anda. Ikuti perkembangan investasi, tanyakan jika ada hal yang tidak jelas, dan ambil keputusan bijak terkait penarik dana pensiun. Materi selanjutnya, penarikan dana pensiun. Ada 3, yaitu persyaratan penarikan. Maksudnya ini, untuk dapat menarik dana pensiun, peserta harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti telah mencapai usia pensiun yang ditetapkan, mengalami cacat permanen yang menghambat kemampuan bekerja, atau mengalami pemutusan hubungan kerja. Syarat-syarat ini memastikan bahwa penarikan dana digunakan secara bijak. Yang kedua, proses penarikan. Proses penarikan dana pensiun biasanya melibatkan pengajuan permohonan kepada pengelola dana pensiun, dilanjutkan dengan verifikasi data dan dokumen pendukung. Dana kemudian akan ditransfer ke rekening peserta atau dibayar secara tunai sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan yang terakhir, pilihan penarikan. Peserta dapat memiliki cara penarikan dana pensiun, seperti menarik seluruh saldo, menarik sebagian, atau mengkonversikan menjadi uang pensiun bulanan. Tiap pilihan memiliki konsekuensi berbeda terkait dengan pajak, kepemilikan, dan perencanaan keuangan di masa depan. Selanjutnya, pajak dan regulasi dana pensiun. Aspek pajak dan regulasi merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana pensiun. Iuran dan manfaat dana pensiun dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Peran pemerintah dalam dana pensiun. Pemerintah memiliki peran penting dalam pengawasan dan pengaturan sistem dana pensiun di Indonesia. Sebagai regulator, pemerintah menetapkan undang-undang dan peraturan terkait pengelolaan iuran dan memelihara dana pensiun agar dapat berjalan dengan baik dan melindungi hak-hak peserta. Sebagai pemangku kepentingan, pemerintah juga berperan dalam mendorong dan memfasilitasi pengembangan program dana pensiun untuk menyediakan jaminan hari tua bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga berperan dalam pengawasan terhadap lembaga pengelolaan dana pensiun agar memenuhi standar tata kelola yang baik dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan demikian, peruangan sangat krusial dan memastikan keberlangsungan dan pensiun bagi masyarakat Indonesia. Sekian dari materi saya dari pensiun. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih.